Di tengah lautan informasi agama di internet, ada satu nama yang kayaknya terus-terusan muncul dengan pendekatan yang unik. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau yang akrab kita sapa Gus Baha. Yuk kita coba bedah pemikirannya lebih dalam. Coba deh kita renungin sejenak. Sekarang ini kan kita hidup di zaman di mana konten keagamaan itu, bejibun banget. Pertanyaannya simpel aja, semua informasi itu beneran bikin kita lebih bijak? Atau jangan-jangan malah sebaliknya? Paradoksnya tuh mulai dari sini. Cuma modal jempol dan beberapa kali klik di layar, kita seolah-olah bisa mengakses perpustakaan ilmu agama yang nggak ada batasnya. Mulai dari ceramah, artikel, bahkan sampai debat live, semuanya ada. Tapi bukannya dapat pencerahan, banjir informasi ini seringnya malah ninggalin satu hal, kebingungan. Jadinya kita bertanya-tanya, klaim yang mana nih yang benar? Sosok mana yang harus kita dengerin? Pusing kan? Dan puncaknya? Ya ini dia. Pemahaman yang serba sepotong-sepotong dan dangkal ini, malah jadi bensin yang pas banget buat nyulut fanatisme dan polarisasi di antara kita. Nah, di tengah semua kekacauan digital ini, muncullah seorang cendekiawan dari jalur yang sangat tradisional. Tapi pemikirannya justru menyebar lewat algoritma. Gimana ceritanya tradisi bisa ketemu sama era digital? Inilah dia, Gus Baha. Sosok yang unik banget. Kenapa? Karena beliau ini adalah produk murni pendidikan Islam klasik, tapi pemikirannya justru bisa viral dan menyebar luas lewat platform-platform digital yang kita pakai sehari-hari. Jadi pondasi keilmuan Gus Baha ini dalam banget ya. Beliau itu bukan ustadz instan dari era digital. Sebagai seorang hafid yang bertahun-tahun mendalami kitab kuning klasik di bawah bimbingan ulawas kaliber Mbah Moen, latar belakang inilah yang jadi kunci cara berpikirnya yang luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pemikirannya. Ini bukan lagi soal sosoknya aja, tapi tentang sebuah konsep besar yang beliau tawarkan untuk kita. Nah, ini dia intinya, tasawuf epistemologis. Bagi Gus Baha, ilmu itu bukan sekedar kumpulan fakta atau hukum buat dihafal. Ilmu adalah sebuah jalan spiritual. Tujuannya bukan cuma sekedar tahu, tapi benar-benar mengenal Tuhan secara hakiki atau yang disebut makrifatullah. Dan kutipan ini, kena banget sih. Di sini beliau kayak nyentil orang-orang yang belajar agama cuma buat kelihatan pinter atau buat menang debat. Kata beliau, tujuan sejati dari ilmu itu ya biar kita paham mana yang benar dan buat memperbaiki niat kita. Terus gimana caranya ngebangun pengetahuan spiritual model begini? Nah, Gus Baha meletakkan kerangkanya di atas 3 pilar utama. Pilar yang pertama adalah logika sehat. Ini penekanan bahwa agama itu diturunkan buat manusia yang berpikir. Beliau itu nggak suka banget sama fanatisme buta dan cara paham teks yang kaku tanpa pakai akal sehat. Logika sehat versi beliau itu bukan berarti akal liar yang menolak wahyu, tapi juga bukan tekstualisme beku yang menolak akal. Posisinya pas di tengah-tengah, sebuah keseimbangan yang penting banget. Pilar kedua, sanad keilmuan. Nah, ini prinsip fundamental di tradisi pesantren. Menurut kerangka ini, ilmu sejati itu nggak bisa dipelajari otodidak, cuma dari buku atau Google doang. Harus ada gurunya. Coba deh bayangin kayak silsilah keluarga buat ilmu pengetahuan. Sanad ini mastiin ilmu yang kita dapat tuh jelas asal-usulnya, nyambung sampai ke sumbernya, dan diwariskan dengan adab, bukan sekedar informasi liar tanpa ruh. Dan pilar ketiga, yang mungkin paling dasar dari semuanya, adalah keikhlasan niat. Ini fondasinya. Tanpa niat yang lurus dan tulus, ilmu sebanyak apapun cuma akan jadi beban dan ajang sombong-sombongan. Kutipan ini sekali lagi ngegasin tujuan spiritual dari menuntut ilmu. Intinya, ngaji itu bukan buat ngalahin orang lain, tapi buat nerangin jiwa kita sendiri. Oke, sekarang kita sampai di dilema utamanya. Gimana ceritanya sebuah tradisi yang begitu dalam dan personal ini harus berhadapan dengan media modern yang serba instan dan cepat? Bayangin, di satu sisi kita punya tradisi ilmu yang dibangun lewat hubungan guru-murid bertahun-tahun lamanya. Di sisi lain, kita punya algoritma media sosial yang nyebarin ilmunya cuma dalam potongan video pendek. Nah, disinilah letak ketegangannya. Pertanyaan kritisnya jadi gini, esensi ajaran Gus Baha itu beneran bisa nyampe nggak sih secara utuh? Ketika ceramah panjang beliau dipotong jadi klip 60 detik, apakah ruh dan kedalaman maknanya tetap terjaga atau malah hilang di tengah jalan? Jadi kenapa sih semua ini penting banget buat kita sekarang? Yuk, kita rangkum poin-poin utamanya. Jadi ketiga pilar ini tuh kerja bareng sebagai satu sistem ya, nggak bisa dipisah-pisahin. Logika sehat ngejaga kita dari fanatisme, sanad ngejaga kita dari kesombongan, dan niat yang ikhlas ngejaga kita dari kekeringan spiritual. Semuanya saling terkait. Pada akhirnya, yang ditawarkan Gus Baha itu adalah sebuah jalan tengah.
Di tengah dunia yang seringkali terbelah antara ekstrem kanan dan kiri, pemikiran beliau ini menawarkan sebuah jalan keimanan yang cerdas, rendah hati, dan punya akar yang kuat dalam tradisi. Dan mungkin ini pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di zaman yang serba pengen cepat dapat jawaban, Gus Baha malah ngingetin kita bahwa perjalanan spiritual sejati itu bukan tentang nemuin semua jawaban dengan instan, melainkan tentang belajar gimana cara bertanya dengan benar, dengan logika, adab, dan niat yang tulus.